Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farhan Zuhri, biasa disapa Farhan dari kelas Agribisnis A angkatan 2020 Pertanian UTM. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dari simptomatik pada tanaman atau tumbuhan. Nah, jadi eh, pada kesempatan kali ini untuk video ini saya lakukan untuk memenuhi tugas dari praktikum DPT atau dasar perlindungan tanaman. Baik, lanjut saja pada pembahasan kita yaitu terkait sistematik pada tanaman. Nah, jadi simptomatik sendiri itu merupakan bagian dari fitopatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit tumbuhan. Nah, pada umumnya tumbuhan yang sakit akan menunjukkan gejala yang khusus. Gejala atau simptom sendiri adalah perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat serangan penyebab penyakit. Nah, gejala yang disertai tanda dari patogen atau penyebab penyakit ini merupakan dasar untuk mengadakan diagnosa di lapangan. Nah, tanda atau SIN ini adalah sebuah pengenal dari penyebab penyakit selain reaksi dari tumbuhan inang atau misalnya itu ada miselium, spora, cnidia, badan buah dan lain-lainnya. Nah, umumnya penyakit-penyakit tertentu itu pada tumbuhan tertentu juga menunjukkan adanya gejala yang khas. Nah, berdasarkan morfologinya itu ada tiga tipe untuk melihat gejala-gejalanya. Yang pertama ada tipe nekrotis, ada tipe hipoplastis, sama yang ketiga ada tipe hiperlastis. Nah, untuk tipe nekrotis sendiri itu disebabkan karena adanya kerusakan sel atau adanya sel mati. Contohnya apa? Contohnya itu ada nekrose, bercak-bercak pada daun, kemudian ada klorose, menguning-menguning pada daun, itu juga masuk ke nekrotis. Kemudian ada perforasi berbentuk lubang-lubang, ada kanker, ada eksudasi pendarahan, dan juga ada membusuk. Nah, kemudian yang kedua itu ada tipe hipoplastis. Nah, jadi untuk hipoplastis sendiri ini disebabkan karenanya adanya hambatan atau terhentinya pertumbuhan dari sel tanaman. Nah, jadi karena adanya terhentinya atau terhambatnya pertumbuhan ya, jadi pertumbuhan sel, maka dampaknya tuh ke bentuk fisiknya, bentuk fisik dari tumbuhan tersebut atau tanaman tersebut. Sehingga contoh-contohnya itu gejalanya itu ada roset. Jadi kayak roset itu kayak ruas-ruasnya itu tidak memanjang gitu. Kemudian ada kerdil, kemudian ada juga perubahan simetri. Kemudian tipe yang ketiga ada hiperlastis. Nah, hiperlastis sendiri ini dari namanya kan ada hiper, berarti itu menunjukkan suatu kelebihan atau ya kelebihan gitu. Nah, jadi hiperlastis sendiri ini merupakan disebabkan karenanya pertumbuhan sel yang melebihi dari biasanya. Itu hiperlastis. Contohnya apa? Contohnya ada sapu, ada sisidia, ada infumesensi, ada erinos, ada fasiasi, dan ada kerupuk. Kerupuk itu maksudnya bukan kerupuk yang dimakan, tapi kerupuk kayak keriting gitu. Ada keriting pada daun seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke praktikumnya aja. Kita lihat selidiki di lapangan, ada beberapa tanaman yang sudah saya pilih untuk dianalisis berdasarkan simptomatik pada tanaman. Oke, cekidot. Baik, langsung saja. Ini buat tanaman yang pertama di sini ada teman-teman bisa lihat ada tanaman jarak di mana pada daunnya di sini mengalami bercak-bercak dengan warna kecoklatan, yaitu masuk pada gejala nekrotis atau nekrose, yaitu matinya sel atau sekumpulan sel yang terbatas pada jaringan tertentu sehingga membentuk bercak-bercak atau noda-noda atau spot yang berwarna coklat atau hitam yang kemudian dapat menjadi kelabu putih-putihan. Kadang-kadang pada bercak tersebut terbentuk garis-garis konsentris. Jadi pada bercak daun jarak ini disebabkan oleh bakteri, di mana di dunia penelitian mengenai patogen penyebab bercak daun pada jarak ini sudah diketahui, yaitu Xanthomonas ricinicola. Baik, selanjutnya di sini ada tanaman lidah mertua, di mana pada daunnya terbentuk lingkaran hitam yang kemudian berlanjut dengan penyebarannya ke seluruh bagian daun yang akhirnya daun mengering dan mati. Nah, penyebab penyakit ini disebut dengan penyakit antraknosa pada tanaman Sansevieria. Penyebabnya yaitu adalah Colectridium sansevieria. Jadi Colectridium sansevieria ini sebelumnya dilaporkan menyebabkan penyakit antraknosa pada tanaman Sansevieria di Jepang berdasarkan Nakamura et al. Tahun 2006.
Baik, selanjutnya untuk tanaman yang terakhir di sini ada tanaman bayam. Di sini terlihat ada gejala perforasi, yaitu nekrose yang diikuti oleh rontoknya sel-sel yang mati sehingga terbentuk lubang-lubang. Nah, selain perforasi, di sini juga terlihat pada daun bayam ini terlihat menggulung atau mengkeriting atau yang disebut dengan kerupuk, yaitu diakibatkan dari pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun bayam. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.